Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ibu bilang sabahul khair, kalian jawab ini. Kalian jawab sabahul nur. Ada yang tahu artinya apa? Sabahul khair? Enggak. Sabahul khair itu artinya adalah selamat pagi. Nah, selamat pagi. Jadi kalian jawab kan sabahul nur. Nah, sabahul ini artinya itu bisa dibilang selamat pagi juga. Bukan bisa dibilang sih. Emang artinya selamat pagi juga. Ulangi ya. Ya. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluki ya auladi? Nah, kalau ibu bilang gitu, kalian jawab ini. Alhamdulillah anak bikhair. Ada yang tahu artinya apa? Kaifa haluki ya auladi? Artinya itu apa kabar anak-anak? Nah, kan kalian jawab alhamdulillah anak bikhair. Ini artinya alhamdulillah saya baik. Lanjut ya. Kaifa haluki ya auladi? Alhamdulillah ana bi khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluki ya auladi? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Tiras Amitia Fauzia. Hadir. Laila Cynthia Mahendra. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, lanjut. Kemarin kan minggu kemarin kan udah membahas tentang sifat-sifat Nah, kemarin kan telah membahas tentang sholat berjamaah. Nah, minggu sekarang ibu akan membahas tentang Nabi Muhammad. Minggu ini ibu akan membahas tentang wahai nabiku kekasih Allah. Yang pertama, ada yang tahu lahirnya Nabi Muhammad itu kapan? Senin. Tanggal berapa? Lupa. Nah, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Nah, Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Wafat saat Nabi Muhammad berusia 6 bulan di kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, saat bayi ini Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah di kabilah Hawazin. Nah, saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya pun wafat dan ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, kakeknya ini adalah seorang pemuka Quraisy yang disegani oleh kaum Quraisy. Tapi sayangnya Nabi Muhammad hanya diasuh oleh kakeknya ini hanya 2 tahun karena Abdul Muthalib meninggal saat Nabi berusia 8 tahun. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya sampai menginjak remaja. Nah, jadi Nabi Muhammad semenjak diasuh oleh pamannya ini, beliau diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup, dan beliau juga dikenalkan dengan ilmu jualan atau mengembala. Nah, saat
saat paman Nabi melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, dan maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nah, Nabi Muhammad pun yang masih remaja turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Dan ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Dan hampir 3 tahun Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan dagangannya. Nah, ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, namanya Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, jadi ada seorang pendeta yang bernama Buhairah ini mengatakan kepada pamannya Nabi, katanya, aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi si pendeta ini melihat Nabi Muhammad ini ada potensi untuk menjadi rasul. Nah, pada saat usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Nah, semenjak Nabi Muhammad berdagang itu, Nabi Muhammad mempunyai sifat yang yang bagus gitu dari jualannya. Karena kejujuran beliau, perilaku santun, kesopanan, kejakas, dan kecerdasan Nabi Muhammad merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Dan akhirnya Siti Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka menikah dengan Nabi Muhammad. Ada yang tahu saat itu Nabi Muhammad itu usia menikah dengan Siti Khadijah berapa tahun? 25 tahun. Dan Siti Khadijah berumur 40 tahun dan memiliki anak, 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Atau ibu punya lagu dari anak-anak Nabi Muhammad ini. Nggak tahu nggak lagunya? Belum. Dirinya, ini lagunya ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 5 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Apa enggak? Enggak Bu. Sekali lagi ya ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Gambar enggak? Ayo. Ya. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu
Fatimah. Maaf ya, Ibu sambil duduk. Ya, Bu. Materi selanjutnya yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami masyarakat Arab kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Nah, hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama. Quran apa? Quran surat apa? Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat Allah untuk menjadi utusannya atau Rasul. Nah, selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka itu lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Nah, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalin adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Mereka itu orang yang pertama kali memeluk Islam. Dan dilanjut oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya. Terus, nah, jadi setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Nah, setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama-tama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Nah, semenjak Nabi Muhammad dakwah semenjak Nabi Muhammad dakwah itu banyak kecaman-kecaman yang dialami oleh Rasulullah dari kaum kafir Quraisy, termasuk pamannya yaitu Abu Jahal. Jadi kesimpulannya itu Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Kedua, sifat-sifat Nabi Muhammad antara lain tidak mudah putus asa, semangat kerja yang tinggi, selalu jujur, amanah, tabah, optimis, dan percaya diri. Yang ketiga, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan menerima wahyu pertama Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, Nabi Muhammad yang keempat, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dimulai setelah turun wahyu kedua Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan saat itu dakwahnya masih sebatas keluarga dekat. Dan kelima, dakwah Nabi secara terang-terangan dimulai setelah turun wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 95. Yang keenam, dalam berdakwah itu beliau mendapatkan berbagai rintangan, baik dari keluarga maupun kaum Quraisy dan pihak luar. Nah, namun semua dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Yang ketujuh, as-sabiqun al-awwalun atau orang yang pertama masuk Islam adalah orang yang pertama adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Nah, cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad di Mekah itu
yang pertama itu tugas dan tanggung jawab itu tidak bisa dipikul seorang diri. Jadi harus ada kebersamaan dengan yang satu dengan yang lain. Jadi harus ada gotong royong gitu. Nah, yang kedua, dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Yang ketiga, dalam mengajak teman juga untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Misalkan ketika teman kita ada yang melakukan kesalahan, kita tegur secara empat mata gitu. Jangan kita nasihati dia di dalam keramaian gitu. Jadi itu sama aja dengan menjatuhkan dia. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu materi tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan hari ini. Dan jangan lupa kerjakan PR-nya halaman 71 di buku paket. Baik, Bu. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, kelebihan Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.